Saya mengamati gini ya, Indonesia ini kok sulit naik menjadi satu high trust society ya. Iklim saling curiga, menyalahkan itu tinggi sekali. Kalau saya renungkan ke belakang, sejak kita sekolah ketika ujian itu udah diajari, awas temanmu nyuntek gitu. Jadi diajari untuk curiga pada orang. Guru tidak pernah ngajar kapan kita harus kerja sama, kapan harus percaya diri sendiri gitu. Tidak dilatih. Ketika kita membuat tanda tangan pun diajari harus unik, jangan sampai bisa ditiru gitu kan. Jadi pikiran negatif itu ditanamkan. Kalau kita ketemu orang baru, hati-hati, jangan mudah percaya pada orang gitu kan. Bukan dilatih bagaimana membangun komunikasi baru, ketemu yang baru gitu. Tapi apa negatif? Bahkan ketika belajar agama pun yang diajarkan, kamu harus menghafalkan doa karena setan selalu mengelilingi engkau, menggoda gitu. Jadi udah perang aja ngelawan setan. Bukan diajarkan hendaknya engkau berkawan dengan malaikat yang baik-baik, dekat pada Tuhan, sehingga kita mencintai kebaikan, keindahan. Tapi udah curiga saja. Tambah lagi mungkin juga sisa-sisa dari konflik dulu etnis karena penjajah, saling ada stereotyping satu suku dengan yang lain, bahkan sampai ada anggapan tabu kawin lintas etnis. Ini semua kemudian sikap kecurigaan itu tinggi dalam masyarakat kita. Lebih-lebih ketika kecurigaan tidak senang itu masuk ke ranah kompetisi kekuasaan, campur lagi agama. Jangan kamu bahkan ada doktrin gini, jangan kamu berkawan dekat beda agama, itu orang sesat. Ketika milih pemimpin harus satu agama. Bahkan ada teman ketika ke dokter pun harus tahu agamanya apa, harus satu agama. Ini kalau diteruskan kan, kalau kamu belanja harus seagama. Naik pesawat pilotnya seagama gitu. Jadi ada sikap ngambil jarak, curiga, tidak senang bangsa ini. Sementara di luar negeri saya pernah ketemu satu masyarakat, satu komplek itu rumah nggak ada pagarnya, biasa saja. Percaya, nenek saya itu pernah bilang gini, kalau kamu punya rumah, pagarilah dengan piring dan cangkir. Setelah besar baru tahu saya. Jadi hendaknya sering kirim masakan pada tetangga, maka nanti akan aman, rukun. Jadi pagarnya itu piring dan cangkir dan sendok gitu. Tapi di kota besar kita dilatih, dikondisikan untuk itu. Nah kalau begini terus, kita kan sulit maju. Energi kita habis untuk tengkar terus. Gimana Anda melihat ini dan mengubahnya gimana ya? Ini kan perlu kebudayaan. Yang namanya itu kan kebudayaan, kemudian ya cara psikologis kan terlalu ada semacam fiksasi ya. Jadi internalisasi dari perasaan itu. Lalu juga kita terus mengenangnya, karena juga dalam pendidikan kita lebih menekankan memorizing, hafal, ingat, bahkan mengingat-ingat itu semua. Tapi kita tidak pernah keluar dari situ karena pendidikan bukan thinking, jadi memorizing dan thinking. Nah memang ada trauma, selalu ada kaitan. Tapi ini kan Sigmund Freud ya, ada trauma historik kita sebenarnya, bahwa orang luar itu selalu berbahaya. Nah, luar pertama itu kan namanya kata asing, itu sesuatu yang mengganggu. Karena juga pikiran kita tidak mau dibuka bahwa ini kan bahwa orang lain itu punya energi yang positif. Nah sekarang kan kita selalu mengatakan, wah jangan dengan ini, jangan dengan itu, tapi tidak pernah tahu memilih bahwa coba dekati dulu, siapa tahu ada yang baik yang kita ambil, yang tidak misalnya kita sisihkan. Nah kembali semua yang akan dipecahkan lewat pendidikan. Dan pendidikan pertama tentu di keluarga. Tapi supaya keluarga ini terdidik, orang tua itu kan harus dapat pendidikan misalnya di perguruan tinggi. Memang cara kita melakukan pendidikan ini, menjalankan pendidikan mungkin diubah. Karena dalam kenyataannya juga yang benar itu hanya guru. Jadi kalau guru mengatakan begini, begitu ada yang berbeda sedikit, karena berbeda dianggap tidak benar. Padahal berbeda itu bisa benar. Ya. Nah, misalnya ini simulasi. Kalau ibu lagi masak, ini tanya pada anak, kamu mau kemana? Bantu ibu atau main?
anak itu bilang saya main. Nah dalam kultur kita ini sama, kenapa kamu main, kamu tidak bantu ibu? Padahal kalau dibangun nggak apa-apa kan, ibu masak-masak aja, dia main-main aja untuk cari kesenangan. Jadi frame-frame ini yang sebenarnya tentang kecil, dan itu saya kira betul yang tadi yang disampaikan Komar. Jadi kalau tidak kita mengubah ini semua, susah. Dan ini psikologi kekalahan kita sebenarnya. Jadi karena kita tidak bisa menghadapi orang dengan terbuka, lalu kita menutup diri. Nah lari ke dalam. Bahkan saya kira pertanyaan tadi, kenapa kita kembali ke yang tadi sikap primitif, bukan dalam arti tadi kebinetangan, tapi dalam arti sikap primer kita. Kita kan nyaman dengan akar kita, karena kita tidak bisa bersaing, kita tidak mampu melihat angin yang itu kencang, tapi kita masuk ke dalam akar. Nah di dalam akar itu kita menemukan kenyamanan, karena kayak kepompong. Tapi kalau Raja Wali, justru dia menemukan kekuatannya ketika ada badai. Nah jadi orang yang bisa merespons itu dan menjadi raja, dan rajanya Wali atau itu king of the bird itu kan itu. Begitu ada badai, nah, di situ dia keluar. Kalau tidak ada badai, dia diam aja di balik pohon diam. Tapi begitu ada badai, dia tidak akan terbang. Dia hanya ini aja melenggang saja. Dia bukan terbang. Dia kalau ada badai itu menikmati. Itulah surganya. Nah kita begitu ada ini. Wah kita bukannya kompak, tapi wah ini kenapa nih, saling menyalahkan. Dan mungkin pelan-pelan lewat proses pendidikan ini akan tercerahkan. Tetapi saya yakin kalau kita dengan keadaan ini saja, dengan kekurangan seperti itu, tapi kita tetap tidak merusaknya, tapi dengan sentimen-sentimen yang kontraproduktif itu, menurut saya bangsa ini hebat. 75 tahun ada ups and down-nya. Tetapi kalau kita kerja nggak ada yang rusak lah, nggak usah bakar-bakar, nggak usah kita bunuh-bunuh, malas-malas boleh lah. Tapi kalau kita kejar satu misalnya dengan Bung Komar mencerahkan bangsa ini, saya kejar misalnya dengan perbedaan ide, kan konyol. Tapi kalau kita sepakat, oke kita berbeda, tetapi perbedaan kita berjalan di tempat yang sama. Sekalipun ayunan kaki kita berbeda, tapi arahnya kan sama. Indonesia yang lebih baik, kebersamaan kita, dan kita sudah nikmati. Bayangkan kalau Pak Komar Padan dan terjadi kekacauan besok, emang bisa nikmati lagi enggak? Kasihan anak-anak berikutnya kan kira-kira gitu. Generasi seperti mereka ada depan kita ini. Gimana Mas Dar? Closing statement Mas Dar. Anda pengalaman melihat berbagai negara, bangsa maupun Indonesia sendiri. Lelah kalau kita terus tengkar, buang energi, persatuan, toleransi, macam-macam gitu. Itu kan menunjukkan belum adanya soliditas satu arah roadmap sehingga menggerakkan ke depan. Kira-kira gimana harapan dan saran Mas Dar masuki 21 ini? Ya kalau saya lihat kembali lagi harus lebih banyak kita ini berdialog untuk menyatukan pendapat dan menimbulkan kepercayaan satu dengan yang lain. Rasanya rumusnya untuk bisa kita tidak saling curiga itu adalah karena kita lebih banyak berdialog. Dan mungkin yang penting tadi Pak Rika katakan adalah masalah budaya. Sebab dalam menikmati budaya itu kita tidak ada perbedaan. Yang ada hanya menghargai, saling menghargai budaya yang lain. Tapi kalau sudah bicara masalah suku, ras dan agama, itu perbedaan, ya kan? Dan menjadi menyolok, sehingga itu mestinya bukan titik utama untuk didiskusikan. Jadi kembali lah, memang budaya lah sebetulnya yang mengikat persaudaraan, persatuan tadi. Nah kita mungkin budaya ini terlalu banyak ditinggal ya, yang gamelan, budaya-budaya Nusantara ini kan banyak sekali yang harusnya ditonjolkan lagi sebagai alat untuk saling bersaing, tapi tidak menyakitkan, karena bagus-bagusan dalam budaya. Jadi kita makin hari akan menjadi manusia yang lebih berbudaya. Oke. Jadi terima kasih semuanya, Bu Rika, Mas Dar. Jadi agama itu pada awalnya itu memang sebagai pilar kekuatan pencerah dan peradaban ya pada awalnya. Dan semua agama itu radikal. Kalau nggak radikal nggak akan menang itu. Ibrahim akan kalah, Musa kalah, semuanya kalah. Jadi agama itu radikal. Hanya
radikalitasnya itu untuk membangun peradaban, menciptakan perdamaian, kemajuan, keilmuan, persaudaraan gitu. Bukan radikal untuk menciptakan apa tadi, segregasi, tapi radikal justru untuk membangun persaudaraan universal kemanusiaan ya. Oh, dalam bahasa apa itu, rahmatanil alamin gitu kan. Bagaimana menjadi rahmat bagi semuanya, lil alamin, tidak hanya komunitas agamanya sendiri tapi lil alamin. Demikianlah para pemirsa, terima kasih Anda telah mengikuti acara ini dan semoga kita berjumpa lagi. Jangan lewatkan acara kami dan berbagai masukan, saran dengan senang hati kami terima. Selamat berpisah, sampai jumpa lagi. Terima kasih.